Ini malah emotional healing semua. Bagaimana yang hari ini? Bu Liping tidur pastilah. Udah nggak? Iya Iya. kok. Iya. Ya Allah. Sampai ini nyamuk banyak banget di nyamuk tuh. Iya. Nyamuknya nyamuk jantan sih. Gitu. Kayaknya nih. Nggak apa-apa lah, Bu, donor. ya, Bu Patricia gimana? Apa hari ini? Saya hari ini nano-nano KB. Oh, kenapa? Kok nano-nano? Benci cinta sedih. Di bagian awal itu tidak merasakan apa-apa, blank sama-sama. Seperti di ruang kosong yang tidak ada orang lain, hanya saya sendiri, gitu kan. Iya. Itu pada saat 4 bulan pertama. Kemudian pada saat bulan berikutnya sampai bulan ke-9 itu yang saya merasakan ada sesuatu tetapi kecil sekali, dalam arti seperti ada tanda-tanda kehidupan tetapi sangat lemah di situ. Oke. Kemudian pada saat kelahiran tahun-tahun pertama itu mulai ada tetesan air mata di situ. Oh ya. Saya merasakan ada pengabaian, ada nggak tahu, sesuatu yang berat sekali rasanya. Oke. Saya malah lagi. Rasanya semakin berat gitu ya kok. Iya. Sampai akhirnya masuk ke masa ini. Pada waktu masuk ke masa ini, itu betul-betul saya merasakan seperti malaikat pelindung itu betul-betul hadir, memeluk saya, kemudian merilis semua beban. Itu yang terasa betul-betul aliran. Air mata saya juga mengalir. Iya, iya. Tapi kalau Bu Patricia ini dualitas ya. Kadang-kadang preman, kadang-kadang Hello Kitty ya. Iya. Terus kadang-kadang ketawa kayak gitu ya. Tadi nggak ada ketawa-ketawanya, Bu. Oh, ini baru sekarang. Wah, udah mulai dia. Coba dipancing. Mana Suhu Nengxu? Coba Suhu Nengxu ketawa buat mancing. Hahaha. Abe nggak tanya Suhu Nengxu, umur 15 sampai 21 kenapa? Ada rasa apa gitu? Emang kenapa saya? Baik-baik aja. Ya, maksudnya mau nanya waktu kok Abe bilang umur 15 sampai 21 dapat gambarannya seperti apa gitu. Enggak, ada kok Iwan sistema Iwan tahu? aman-aman. Oh, Pak Iwan tahu? Kan dia saudara, bro. Cecek. Oh gitu. Oh gitu. Tua dia mah pangkatnya, tua. Oh ya. Kasih tahu dong kenapa 15 sampai 21 Suhu Nengxu. Lupa tuh. Masa pergolakan kali 15 sampai 21 kan dapat. Masa begitu aktifnya suhu berarti 15 sampai 21. Ya, masa-masa spiritual, remaja, romantika, campur-campur semua di situ mah. Weh. Jadi ya begitulah. Tapi saya santai-santai aja ya ngelihat, mungkin karena udah pernah dilewatin ya, jadinya sekarang enjoy aja. Cuma dari tadi memberkati terus gitu. Nggak bisa masuk lagi. Ngelihat yang gitu-gitu udah lewat. Oh, masa sekarang is okay, tapi dulu kan mungkin agak gimana gitu ya. Warna-warni.
Sudah malu-malu, nano. Iya. Ada lagi yang merasakan sesuatu, Pak Ayu? Ya, Pak Ayu kan juga kayaknya lembut-lembut juga. Bu Rini mau cerita ya? Hah? Oh, Swasti nih, Swasti. Ya, Pak Abe. Pak Ayu dulu deh. Iya, Ya, gimana Pak Ayu? Lanjut. Saya terus terang takut tadi. Oh, takut? Iya, sebenarnya saya kalau suruh anaknya yang masa kecil itu saya nggak mau. Tahu-tahu ada tukang gojek nyasar. Oh, masa kecil nggak tahu ya? Oke. Nggak sadar ya ada peristiwa apa? Sadar. Kalau inget-inget ya sadar. Iya. Tapi terus saya ikut lagi yang Suaranya agak kecil, Pak Ayu. Jadi dengerinnya agak ini nih susah. Iya, Pak. Iya. Jaringannya enggak Pak. Oh. Ya, kemudian pada saat 15 sampai 21 kemudian ya lebih lega lah Pak. Lebih lega ya, oke. Jauh. Oh, jauh. Ya. Ya, sama-sama saya melakukan untuk diri saya juga sendiri. Jadi biar saya lebih lega juga sebetulnya. Iya, thank you Pak Ayu. Sama-sama. Bu Rini ada yang mau ngomong dari tadi udah buka mic. Silakan Bu Rini. Dengerin yang lainnya seneng juga. Sharing-sharing. Jadi gini kalau waktu saya meditasi itu saya tidak merasakan secara spiritualis, tetapi saya merasakan sebagai deja vu. Waktu masa kecil saya, adik-adik saya, orang tua saya, keluarga kita lah yang dulu. Nah, terus kemudian terbayangkan keluarga saya sekarang. Nah, di keluarga saya itu seperti yang tadi Ko Abe dalam meditasi itu memang ada yang terjadi beberapa. Saya nggak usah detail di sini ya. Iya. Seperti mencoba untuk menggugur tuh ada kejadian-kejadian di keluarga saya. Nah, mungkin ya saya belum bisa menyambungkan sebab akibat. Jadi saat ini sampai papa saya meninggal, memang adik saya yang 3 sudah menikah itu belum ada keturunan. Jadi dari papa itu masih cuma 1 cucunya, dan itu pun dari saya juga cuma 1 tunggal. Dan dari keluarga suami saya memang ada 1 keluarga yang tidak diberi keturunan. Tapi saya belum bisa mencoba untuk mengkait-kaitkan dengan masa lalu, karena memang dengan kepercayaan saya yang sekarang saya anut, kan saya belum ke sana-sana kan kok. Iya. Kalau yang Protestan itu kan dia belum belajar tentang leluhur bla bla bla, tapi mungkin ada. Ya. Nah, terus akhirnya saya ingin bertanya begini kok. Untuk kedepannya, saya kan sudah memahami bahwa udahlah, the past is the past. We live in the present, ya kan? Kita nggak tahu, atau kita mungkin dulu seorang ratu, tapi kan itu dulu gitu kan. Iya. Saya mau coba ke depan. Maksudnya selain kita berupaya, sepertinya adik-adik saya sih sudah usia udah 5, ada yang 40, udah 45, udah nggak mau berusaha juga. Tapi artinya saya punya niat nih secara pribadi mau memutuskan gitu loh, mau memutuskan rantai. Kita nggak tahu yang terjadi dulu kan gitu. Saat ini keimanan saya memang kita selalu ya, kalau yang Protestan, Pentakosta, dalam nama Tuhan Yesus diputuskan. Tapi secara natural mungkin ada juga kaitannya mungkin ya Ko Abe ya. Itu secara aja. Secara spiritual, supranatural, ada kemungkinan juga itu terkait gitu. Iya, itu aja. terkait. Iya, bisa. Ya bisa. Dalam arti kata dipatahkan di dalam nama Yesus agar segala hal yang berkaitan dengan masa lalu, pertama sih mungkin menurut saya dimaafkan, minta maaf dulu ya. Jadi yang berkaitan dengan masa lalu minta maaf dulu seperti itu. Mungkin ada yang pernah gugurin,
Yang dulu-dulu minta maaf dulu, karena itu kan setelah minta maaf, baru segala efek negatifnya dipatahkan di dalam nama Yesus, is okay. Kurang lebih seperti itu sih prosesnya. Siap. Dan bisa juga dalam mari kata yang jangan lupa yang misalnya yang mungkin ada keluarga yang pernah menggugurkan itu, anaknya itu diberi nama dan didoakan secara Kristen, secara Protestan. Menurut saya itu penting banget. Jangan sampai enggak. Soalnya kan kadang kan ada yang Kristen yang enggak mendoakan jiwa ya. Yang apalagi yang digugurkan itu enggak didoakan, itu kasihan. Kasihan menurut saya. Karena mereka butuh doa, butuh nama. Berikan nama yang, kalau belum dikasih nama, kasihkan nama. Kemudian ya lakukan minta maaf ke dianya, dan kemudian ya boleh 3 kali Bapa kami, terus minta malaikat juga menghantarkan ke jalan cahaya. Kurang lebih gitu sih. Nah, pada faktanya begini kok, waktu itu adik saya yang paling kecil. Kita cerita, mama udah sempet air nanas gitu. Tapi adik saya yang paling kecil ini paling sukses di keluarga loh kok Abe. Jadi dulu papa kan pegawai negeri, anaknya 3 kan biasa, tapi akhirnya 4. Terus kalau 4 takutnya nggak ditanggung gitu kan. Ya udah ini pas aja. Ternyata lahirlah sampai saat ini. Jadi si adik saya itu juga tahu kalau dulu tuh mama pernah mencoba untuk minum air nanas, tapi ternyata enggak, akhirnya diteruskan lahir. Dan secara materi beliau ini paling sukses di keluarga. Sebetulnya itu kenyataannya. Tapi apakah mencoba dengan menghilangkan gitu-gitu kan ada niat, namanya juga niat ya. Oh ya niat. Tapi dulu berarti adik paling kecil itu agak kurang cocok nggak sama orang tua? Oh, enggak, harmonis. Oh ya udah oke. Semuanya oke, harmonis. Cuman sekarang, iya saat ini saya kan anak paling besar. Jadi saya juga tetap mendoakan adik-adik saya supaya mereka merasakan apa yang saya rasakan. Maksudnya bagaimana? Tapi kan kita nggak bisa memaksa Tuhan, tidak bisa memaksa malaikat. Tapi saya coba belajar. Apakah ini ada kaitannya sama yang lalu? Toh kalaupun memang sudah diberikan, kalaupun memang ditakdirkan tidak mendapat keturunan, itu juga di luar kontrol kita kan kok Abe ya. Ya, bukannya udah 1 kalau Bu Rini, anak tunggal kan? Ya. Kalau saya anaknya tunggal. Yang belum yang adiknya itu paling kecil? 3 orang adik saya di bawah sudah menikah semua. Usia pernikahannya antara 10 tahun belum, 7 tahun belum, 5 tahun belum. Iya. Iya. Tapi tetap kita doakan gitu. Iya. Nah, terus karena tadi ada ada meditasi itu, sebetulnya sih tadinya saya melihatnya lebih ke sing of believing itu kan ya, melihat percaya dengan melihat, kita percaya dengan tidak melihat, kita tetap percaya gitu kan ya kok Abi bahasa Jawanya. Iya, kurang lebih seperti itu. Nah, waktu saya ikut meditasi ini, ekspektasi saya itu tadi Kak Abe. Oh ya, saya mau mencoba untuk mengimani yang tidak saya lihat. Tapi ternyata di tengah-tengah meditasi, saya ke distract dengan pada usia segini, loh saya kok jadi deja vu, ingat cerita-cerita tua gitu. Terus saya tertarik, pertanyaan apakahnya itu memang saya juga tidak berharap untuk mendapat jawaban, tetapi saya terus mencoba belajar dan terus mencoba mendapatkan cahaya tadi. Jangankan yang meninggal, Kak Abe, kita yang hidup aja belum tentu dapat cahaya ya Kak Abe. Betul. Iya. Siap, itu aja sih Kak Abe. Ya. Saya tertarik. Ini, ya. Ini si Tata itu Bu Swasti kan ya? Iya. Oh, iya, ada mau cerita ya? Untuk hari ini sih lebih lebih smooth, lebih enteng. Yang tadi yang pas per umur itu ngelihatnya bukan yang kayak kemarin, tapi lebih kayak dicintainya, dan di situ
Oh ya, Aku oke. tatap orang yang ngerawat aku kayak gitu udah bilang terima kasih dan minta maaf juga dan udah lebih tenang gitu Pak Abi. Oke, thank you, thank you. Thank Iya. you Pak Abi. Dirimu nggak ngurus anak pagi-pagi? Udah. Kalau jam segini dia masih tidur. Oh, masih tidur. Oke, oke, sip, sip. Iya, iya. Bu Lydia, Bu Kamai, ada mau ngomong? Ya, pagi, Kobe, pagi semua. Jujur Iya. ya, udah 2 kali nyoba. Yang pertama berat banget, nggak selesai. Di 3 menit 30, stop. Berat banget. Ya, Yang terus kemarin dulu itu. yang pertama Oh. ya, yang 2 hari yang hari ini. Tapi memang berarti karma saya belum cukup atau memang diri saya merasa nggak perlu ya. Oh. Waktu sampai 8, umur 4 sampai 8 masih ingat. Berikutnya saya tidurnya mangap. Oh, tidur. Oh ya? Benar-benar tidur dan sadar-sadar saya waktu Ko Abi udah bilang buka mata. Saya gini, saya ketawa. Ya udah berarti memang saya belum boleh untuk mengingat yang Udah terlalu sampai 8 bahagia kali Jadi umur segitu. waktu 4 bulan enak banget gitu saya ngelihat mama saya happy, saya ngelihat saya perasaan happy gitu ya. Sampai 4 sampai 8 itu, nah mulai itu agak-agak. Nah hilang bener begitu sadar-sadar, udah bilang buka mata. Saya ketawa. Enggak senderan ya? Hah? Duduknya senderan. Tadinya nggak nyadar, tiba-tiba. Oh ya. Jadi saya bilang gini, oh waktu pertama saya nggak kuat. Yang ini mungkin saya memang belum boleh untuk tahu apa yang terjadi di 8 tahun ke atas. Emang tidurnya kurang semalam? Kok tidur lagi? Enggak, tidurnya cukup banget padahal. Oh ya Allah. Makanya saya bilang, karma saya belum cukup untuk ngikut meditasi yang ini. Karena benar yang pertama itu kok dada saya berat banget. Di tengah saya langsung berhenti kan. Jadi memang mungkin ada yang terlalu berat untuk dilepas. Nah, lebih baik saya merilisnya nggak lewat meditasi ya. Memang ya udahlah, udah lewat kan, maafkan saja. Gitu. Tapi terima kasih. Makanya tadi ada Pak saya ngomong ada yang berat ya itu. Saya juga waktu pertama sampai berhenti. Sampai berhenti terus live gitu ya atau di mute? Ya. Enggak, saya langsung balik ke kesadaran, saya nggak dalam posisi meditasi, saya terus tapi saya dengar. Mungkin bawah sadarnya kayak nutupin biar jangan sakit. Karena mungkin sakit banget. Iya, makanya tadi waktu sampai ke 8 tahun masih sadar, saya masih enak. Oh, berarti setelah itu ada yang nggak mengenakan, yang biar saya nggak sadar udah saya ditidurin lagi. Tapi jadi ketawa saya. Ya udah. Makasih ya, Ko. Sama-sama. Tapi hati-hati, kayak nanah di dalam itu, kayak sakit di dalam itu. Kalau misalnya kita pencet, ternyata di bagian nanah itu ya sakit, bisa ngejerit gitu. Jadi tetap harus nanahnya dikeluarin. Mau pakai cara pelan atau cara paksa? Cara paksa dibelek. Nanahnya keluar. Iya, gitu. Ya, nanti mungkin pelan-pelan bisa yang sampai 8 seterusnya. Thank you. Nggak apa-apa lah proses umur hidup gitu. Bu Rianti ada buka mic dari tadi, ada mau cerita ya? Ya kok Abe, pagi. Dari semalam MJK badannya merinding terus, tadi juga merinding. Tapi merindingnya beda sih. Iya. Kalau kemarin semalam itu merindingnya seluruh badan. Tadi pas mau penutupan ini, bagian kepala, telinga sebelah kanan merinding banget. Oke. Dari masa ke masa aman, Bu? Dari masa ke aman, waktu dari kecil tadi terlihat kan satu rumah, terus ada satu orang laki-laki dengan pakaian klasik kuno gitu, dengan satu orang anak lah, entah laki-laki perempuan nggak jelas gitu. Saya mau masuk, mata saya berkedip-kedip terus, tapi dalam keadaan tertutup sih. Saya merasa berkedip-kedip mau masuk nggak gitu. Oh iya. Terus akhirnya saya nggak jadi masuk.
Kemudian nampak lagi satu ruangan yang rumah yang belum selesai gitu lah. Satu ruangan masih belum selesai. Waktu kecil pindah-pindah kali ya Bu ya? Rumahnya. Halo, kok hilang? Halo? Ya, waktu kecil pindah-pindah. Kecil enggak. Kalau memang dari kecil waktu umur 8 tahun saya pindah dari kota kelahiran sih. Enggak tinggal dengan orang tua, dengan kakak saya. Oh ya, ya. Tapi waktu mata kedip-kedip itu setelah lewat momen-momen sampai umur 8 tahun gitu sudah enggak kedip-kedip lagi matanya. Iya. Oke. Sip. Sekarang udah fine-fine aja kan? Udah nggak merinding lagi kan? Udah cukup lepas kan ya? Fine sih. Sudah fine sih. Ya. Thank you Bu Rianti. Ya. Pak Sugiarto. Ya. Pak Sugiarto buka mic, ada mau sharing atau apa? Oh. Oke, nggak ada ya berarti ya. Nah, topik kita kali ini adalah from seeing is believing menjadi believing is seeing. Ya, ini proses saya sih, dalam arti kata seeing is believing. Saya percaya kalau saya sudah melihat. Saya percaya kalau saya sudah mengalami seperti itu. Mungkin seeing is believing itu kayak semacam, ya? Saya medikin saya. Ya, Bu Rianti? Oh enggak ya, oke. Itu proses perjalanan saya. Jadi kayak orang-orang logika, atau kalau murid Yesus itu kayak Thomas. Sebelum saya mencucukkan tangan ke tangannya Yesus, saya nggak percaya kalau Yesus bangkit. Seperti itu. Jadi kita orang-orang logika membutuhkan fakta dulu. Membutuhkan fakta untuk kita percaya. Kita melihat dulu baru kita percaya. Semacam saya waktu di Pranic Healing ini juga, saya nggak percaya begitu saja. Saya nggak percaya begitu saja. Saya harus membuktikan dulu, benar nggak sih ini manual. Jadi kalau tingkat dasar itu ada buku manualnya, udah 77 macam penyakit. Saya praktekin, ada penyakit apa, saya praktekin, saya buka buku, saya praktekin seperti itu. Benar nggak sih cuma teori dasarnya itu cuma nyapu aja, terus berikan energi itu bisa menyembuhkan. Akhirnya, ya saya sedikit demi sedikit percaya, oh bisa. Tingkat dasar, tingkat lanjut ke penyakit-penyakit berat. Waktu itu akhirnya saya batu ginjal. Batu ginjal yang pertama, waktu itu saya belum ikut prana. Batu ginjal yang kedua, batu ginjalnya turun dan akhirnya kolik. Itu akhirnya saya waktu itu udah insurance sih, udah di rumah sakit, dan sebetulnya biaya rumah sakit nggak masalah karena ditanggung insurance. Tapi waktu itu saya nanya, dibilang, oh ya udah, ini aja, pakai prana aja bisa. Nah, karena waktu pertama kali saya batu ginjal pas saya ditembak laser, itu akhirnya sesudah ditembak laser itu kayak kencingnya berdarah 1 minggu kayak gitu. Terus juga pas di rumah sakit meriang karena infeksi, menggigil seperti itu. Saya nggak merasa enak waktu di laser. Jadi waktu serangan batu ginjal kedua yang tahun depannya lagi, yang udah turun jadi kolik itu sakit banget. Kalau misalnya batu ginjal turun ke saluran kencing itu sakitnya luar biasa. Akhirnya saya memutuskan diterapi aja pakai prana. Seperti itu. Akhirnya saya terapi sendiri, pakai metode tingkat 2 dan tingkat lanjut, dan akhirnya ya keluar bisa seperti itu. Dan kemudian berlanjut ke perjalanan saya, banyak belajar dari yang lebih senior, memakai cara-cara yang singkat. Saya juga nggak percaya begitu saja seperti itu. Saya praktekkan, tadinya saya penuh keraguan, tapi akhirnya saya praktekkan. Akhirnya, oh ya, it's work kok, ini bekerja kok.
pasien juga sembuh seperti itu. Akhirnya kepercayaan diri saya semakin meningkat dan akhirnya saya mulai situasi keuangan saya sudah aman. Intinya itu situasi saya keuangan sudah aman. Akhirnya saya lebih bereksperimen lebih lagi dalam arti kata ya coba ini coba itu seperti itu dan akhirnya oh ada yang berhasil, ada yang tadinya nggak berhasil tapi akhirnya berhasil seperti itu ya seperti itu. Nah kemudian juga saya mengamati proses kenapa akhirnya saya menjadi pranic healing, full-time pranic healer. Itu ternyata di dulu waktu masa kecil, dulu saya rumahnya di tingkat 2 ada pohon mangga, terus di tingkat 2 itu ada kayak semacam balkon kecil memanjang. Di situ papa miara ikan seperti itu, dan di samping balkon itu kan lantai 2, terus di samping balkon itu ada pohon mangga. Saya biasa tiduran di situ di balkon itu, nyaman aja saya tidur di bawah pohon seperti itu. Dan itu refleksi saya, oh saya suka hal-hal seperti itu, hal-hal di alam, suka juga kayak semacam meditasi seperti itu. Dan waktu kuliah juga ikut kegiatan gereja semuanya atau apa, dan senang yang meditasi, belajar meditasi hening, meditasi kontemplatif seperti itu. Dan waktu itu saya nggak berpikir saya menjadi kegiatan akhir-akhirnya seperti itu gitu loh. Tapi saya waktu itu kan kerja dulu seperti itu, kerja, baru akhirnya saya ketemu pranic healing, dan akhirnya ternyata semua impian tentang pekerjaan saya itu tercapai. Jadi dulu waktu ngelamar kerja, kan ada warteg tes, ada suruh gambar kan, gambar tokoh idola. Siapa tokoh idolanya? Saya bilang IGD Prama, saya seperti itu. Terus bayangkan misalnya di gambar orang, itu siapa? Diri saya, umur berapa? Umur 35. Sebagai apa umur 35? Sebagai konsultan, seperti itu. Itu saya tanpa berpikir hambatannya, akhirnya saya gambar seperti itu. Dan akhirnya kurang lebih umur 35-an itu ya, saya kurang lebih di perusahaan konsultan, seperti itu, konsultan. Dan hal-hal yang tadinya saya tidak kepikiran, saya suka meditasi, akhirnya jadi sumber nafkah saya juga. Dan kegiatan saya saat ini sekarang meditasi, terus banyak cerita-cerita tentang kehidupan. Jadi waktu dulu saya kerja waktu di Bank Ekonomi, terus saya senang ngobrol sama ibu-ibu, bertukar pikiran tentang kehidupan, tentang ya senang lah tentang hidup dan kehidupan, senang banget ngobrol-ngobrol sama yang lebih tua, sama ibu-ibu seperti itu, cerita-cerita kayak gitu. Dan ternyata walaupun dulu saya nggak percaya, tapi akhirnya kejadian. Setelah kejadian saya merefleksikan, oh ini adalah bagian saya, seeing is believing. Seeing is believing. Jadi saya melakukannya dulu, walaupun saya nggak percaya. Dulu sih boro-boro punya impian besar pun nggak berani. Mungkin karena saya juga orangnya apa adanya, nggak terlalu ingin duit. Waktu itu nggak terlalu ingin duit, apa adanya aja. Uang jajan dikasih segitu ya segitu. Uang jajan dibilang pas-pasan ya udah terima aja. Nggak berusaha juga waktu kuliah itu pun nyari duit itu nggak seperti itu. Padahal ya buat waktu kuliah kayak buat nonton bioskop aja jarang, hampir nggak pernah. Karena ya duitnya pas-pasan, cukup buat makan sama transport aja, seperti itu. Ya saya seperti itu dulu. Nah itu bagian seeing and believe, seeing is believing. Tapi sekarang saya mau memulai believing is seeing. Believing dulu, kita percaya dulu. Jadi dari dulu sih sudah membaca banyak buku motivasi. Jadi kamu adalah apa yang kamu pikirkan.
Nah, seperti itu. Ya, tapi itu berlalu begitu saja, dan saya nggak pede gitu loh, nggak pede untuk bermimpi lebih tinggi, untuk bermimpi lebih besar, seperti itu nggak percaya diri aja. Jadi ada kata-katanya Walt Disney bagus sih. Jadi kalau kamu bisa membayangkannya, kamu bisa mencapainya. Nah, itu kata-kata Walt Disney. Jadi Walt Disney pas awal-awal juga mimpinya itu dari apa? Dari seekor tikus saja kan. Tapi akhirnya bisa jadi Mickey Mouse, bisa jadi Donald Bebek, bisa jadi besar sampai saat ini. Dan luar biasa sekali kan. Nah, belajar pranic healing ini, saya meditasi jantung kembar, itu kayak smart meditasi jantung kembar, terus saya terapi, itu membentuk pikiran saya pelan-pelan gitu loh. Pelan-pelan dalam arti kata, dari proses terapi itu jadi kayak juga perwujudan keinginan kan. Jadi saya percaya dengan terapi ini, saya satu-satu waktu itu manual, saya terapiin, saya percaya pasien ini sembuh, seperti itu. Nah, itu melatih mental saya untuk believing dulu, baru nanti seeing, seperti itu. Dan itu berproses, dan akhirnya saya bisa keluar kerjaan, dan akhirnya bisa lebih mandiri, hutang-hutang saya lunas, hutang-hutang pribadi saya lunas, seperti itu. Dan gratitude ini juga salah satu saya belajar juga dalam gratitude ini. Saya kan ada law of attraction seperti itu, dan dulunya pura-pura yakin. Pura-pura yakin. Saat ini udah semakin yakin. Semakin yakin, dan keyakinan itu udah lebih besar. Jadi, walaupun kita tahu teorinya, kita harus praktis. Dan juga saya gratitude ini bukan buat teman-teman sendiri, tapi buat saya untuk semakin lama semakin yakin. Dulu waktu awal-awal 6 bulan pertama mungkin gratitude atau apa ya, saya cuma lip sync aja, mungkin saya sendiri juga nggak percaya diri. Karena dasar saya tuh minder, kurang percaya diri. Tapi makin lama akhirnya ya goal saya tercapai juga atau apa, tak disangka-sangka ada break rekor baru seperti itu atau apa, akhirnya kepercayaan diri saya meningkat, dan akhirnya ingin bermimpi lebih besar lagi seperti itu. Walaupun ada juga tetap mental block, keraguan itu ada, tapi tetap saya percaya itulah iman gitu loh. Iman kepada Tuhan, Tuhan itu kan juga ngawang-ngawang kan, tapi itulah kita percaya saja, kita believing, dan ketika kita benar-benar percaya, itu membentuk suatu energi sebetulnya. Itu membentuk suatu kumpulan energi, dan ketika kita mimpi itu kita berkati, terus energi yang membentuk mimpi itu kurang lebih hidup. Tadinya kita percaya saja, kita nggak tahu jalannya. Kita nggak tahu jalannya gimana. Tapi dengan believing-nya itu, dengan kita percaya dan kita imani, akhirnya entah kenapa jalannya kebuka. Nah, tapi intinya kita percaya dulu, baru akhirnya jalannya kebuka kemudian. Nah, itu yang saya jajaki, saya juga belajar. Nah, kita harus masuk ke ranah itu, believing is seeing. Jadi biar apa? Biar lebih cepat. Kalau seeing is believing, itu lama. Dalam arti kata, ya lama. Dan seeing is believing, dari pengalaman saya kan, dari saya sebetulnya tidak percaya diri juga. Tidak benar-benar mengharapkan keinginan saya juga, tapi itu tersimpan dalam bawah sadar. Dan mulai saat ini sih saya mau mencoba ke believing is seeing. Jadi saya meng-create, seperti kalau kata-katanya Su Nengxiu, kita membuat blueprint hidup kita. Awalnya dari apa? Dari pikiran. Ya, sebetulnya saya punya kata-kata ini sudah lama, dari bukunya Seven Habits kan. Taburlah pikiran, maka menuai perkataan. Taburlah perkataan, akan menuai perbuatan. Taburlah perbuatan, akan menuai kebiasaan. Taburlah kebiasaan, maka menuai karakter. Nah, tapi yang paling pertama di sini adalah kan pikiran. Nah, pikiran
positif itu bagi orang seperti saya itu agak susah karena cenderung aslinya dulu adalah pesimis, minder, tapi sekarang sih udah lebih jauh sangat berubahnya. Sekarang lebih positif, lebih ya udah percaya aja dulu. Yang penting kita tentukan dulu caranya, nanti terserah. Yang penting lakukan dulu, nanti akhirnya jadi sendiri seperti itu. Jadi kayak semacam beberapa sesi ini, yang penting ya udah jadiin dulu. Saya nggak tahu urutannya gimana, nggak tahu ngomongnya gimana, tapi akhirnya lancar-lancar aja seperti itu. Nah, ini adalah proses pembelajaran saya. Saya masih biasa aja, tapi saya pengen bermimpi lebih besar dan bermimpi lebih tinggi. Tapi ya itu juga supaya lebih banyak membantu orang lain, lebih banyak bermanfaat, dan ya jadi juga saling membantu juga seperti itu. Gitu sih dari saya, dari pengalaman saya. Kalau teman-teman ada mau nambahin silakan, dari pengalamannya dan akhirnya menguatkan saya juga sama teman-teman, silakan. Gitu. Gimana? Mau ini lebih kepada mau tanya atau mau saya nggak punya pengalaman. Contohnya gini kok Abe, saya sedang menghayal ada seorang yang aktivis seperti Ko Abe, kemudian ada orang sakit, dan orang sakit itu adalah katakanlah orang terkaya di Indonesia nomor 1. Nah, pada saat Ko Abe ingin menterapi, tetapi frekuensinya berbeda nih ceritanya Ko Abe. Ya, itu apa beliau kemana, ini kemana. Frekuensinya maksudnya gimana? Itu keyakinannya dia, walaupun kita berusaha untuk menyembuhkan, dia tetap gini, emang susah bisa itu. Iya, betul. Nah, maksud saya, jadi pertanyaannya, oh baik, kalau gitu. Jadi artinya gini, pada saat kita mau menyembuhkan seseorang atau beraktivasi kepada seseorang, itu harus satu frekuensi ya, Ko Abe? Yes, saya punya dulu pengalaman yang saya waktu itu ke kosnya, dia cuma sakit mah itu gampang sebetulnya. Saya terapin dia setengah jam lebih, ada perubahan nggak? Nggak ada. Padahal saya terapi setengah jam lebih, nggak ada perubahan sama sekali. Gawat. Ternyata program dia itu, kalau di terapi itu harus disentuh. Padahal kan saya waktu itu, walaupun saya datang ke kosannya, saya nggak nyentuh dia. Ya, nggak cocok frekuensinya. Seperti itu satu. Ada kedua, belakangan ini dia sakit apa gitu, sakit berat sih, di terapi nggak ada perubahan ya, karena awalnya juga dia udah ragu, ragu sama saya seperti itu. Nah, seperti itu Bu. Jadi kalau nggak satu frekuensi nggak bisa gitu Bu Rini. Siap, thank you. Satu lagi nih, yang pengalaman nyata, saya believing is seeing, itu kayak semacam pas awal-awal, waktu itu saya ngobrol sama Emma. Emma tim intiku yang biasa MPP juga. Gue ini udah punya strategi, untuk menyebarkan pranic healing. Gue yakin banget bisa dengan strategi gue itu. Waktu itu sih baru strategi besarannya, belum terlalu detail gitu loh. Gue yakin lah bisa seperti itu. Nah, dan apalagi buat keyakinan spread pranic healing sama Twin Heart Meditation tuh entah kenapa ya, saya yakin banget lah. Waktu itu dari nol, waktu itu juga teman-teman ada kumpul membahasnya, agak campur-campur gitu loh, meditasinya ini aja, ini. Tapi saya bilang, enggak, Twin Heart Meditation. Saya ngotot tetap Twin Heart Meditation. Hanya dengan Twin Heart Meditation itu bisa. Walaupun namanya Twin Heart Meditation, meditasi jantung kembar, ya mungkin namanya nggak gitu menjual. Tapi kalau benar-benar kita terangin apa, itu bisa. Jadi Twin Heart Meditation itu, sampai sekarang sih agak for everything bisa lah. Untuk kerejekian bisa, untuk relasi bisa, untuk mengisi spiritual bisa, hampir bisa semuanya
gitu. Asalkan ya syarat ketentuan berlaku. Kalau meditasi jantung kembar terus tapi nggak nyumbang-nyumbang ya percuma. Kayak gitu. Untuk kerejekiannya ya gitu ya. Meditasi jantung kembar terus atau MPP terus tapi nggak nyumbang-nyumbang ya sama juga bohong. Seperti itu. Atau tidak memakan sama juga bohong. Nah, seperti itu. Atau tidak belajar pelajarannya sama juga bohong. Seperti itu. Saya ngotot Twin Heart Meditation. Saya begitu yakinnya dengan Twin Heart Meditation saja bisa. Dan akhirnya waktu itu kelompok agak berat. Maksudnya ya udah ikutin aja lah karena diriku keras kepala kan. Akhirnya keras kepala punya prinsip. Iya, akhirnya Twin Heart Meditation. Waktu itu tetap meditasi jantung kembar kan. Kita bergulir setiap hari seperti itu. Dan akhirnya satu persatu dari strategi besaran, akhirnya saya bisa masuk ke strategi-strategi yang lebih kecil atau apa. Sampai akhirnya ya sampai sekarang ini teman-teman ngelihat stabil gitu loh. Stabil 80. Minimal kan sekarang kalau yang malam 80. Malah gratitude sekarang juga minimal juga 80 seperti itu. Dulu gratitude agak lebih sedikit gitu loh, tapi sekarang samalah sama yang MPP. Stabil dan juga berbagai kota kan. Nah, jadi dalam arti kata udah punya planning nih. Oh, kalau udah selesai COVID udah ada sponsornya yang mau menyebarkan meditasi jantung kembar ke seluruh kota di Indonesia. Dan sekarang udah, kan teman-teman kayak Bu Patricia di Jogja, Bu Yuli di Solo, di Semarang ada Bu Willem ya, seperti itu. Itu jadi bisa jadi kayak kantong-kantong meditasi jantung kembar. Misalnya nanti kita udah nggak COVID, sponsornya udah mau turun, dan kita bisa bergerak ke kota-kota tersebut mengadakan meditasi jantung kembar. Dan dari peristiwa itu juga semakin meyakinkan saya, believing is seeing gitu loh. Mungkin awal-awal saya believing-nya itu hal-hal yang pelayanan sih, seperti itu. Tapi akhirnya dari pengalaman seperti itu semakin yakin aja ya. Yang penting tuh believing dulu. Jadi sekarang saya mau sekarang lebih mungkin target uang lebih besar juga, tapi juga meniatkan dengan uang saya mendapatkan lebih besar, itu juga saya semakin banyak membantu orang lain juga. Nah, seperti itu. Dan ya ini saat ini masih merintis untuk yang mimpi lebih besar lagi, tapi ya saya yakin sekarang benar-benar lebih yakin lagi untuk itu pasti terjadi. Mungkin countdown aja. Ini tahun 2021, mungkin 5 tahun dari sekarang, saya berharap perubahannya lebih signifikan lagi dari sekarang. Gitu. Amin kok. Manas. Amin, amin. Jadi ujung-ujungnya ceritanya nih mimpi-mimpinya nanti punya Indomaret gitu, punya Indomaret dan akhirnya kan itu kita kerjanya lebih ke passive income ya, nggak terlalu aktif juga, terus akhirnya bisa retret sana retret sini, bisa ke kota mana aja tanpa uangnya tetap ngalir dan lebih bisa beraktivitas untuk pelayanan juga. Jadi nggak terlalu sibuk nyari duit, tapi saya bisa retret kemana-mana, saya bisa meditasi jantung kembar ke kota mana, mau ke sini ayo, gitu, tanpa masalah dengan uang. Itu kan impian, maksudnya yang buat pelayanan juga atau apa yang enak banget kan, sama-sama enak kan, duitnya ada, pelayanannya dapat, bisa kemana-mana, ke kota manapun, gitu. Bener. Sip. Itu. Cakep. Di situ. Oke. Ada teman-teman mau sharing atau mungkin berbagi impian, saya mau begini-begini juga nggak apa-apa. Ya kita komit bareng lah, belajar bareng, bermimpi lebih tinggi bareng, sama-sama belajar. Ada blocking mental, ya sadari ya masih ada, sampai sekarang juga ada, tapi dengan gratitude tiap hari, kita ngikis lah semua hambatan mental kita. Gitu. Ya, kalau nggak Indomaret, kos-kosan, kontrakan. Iya. Kemarin udah kontak yang Indomaret itu Hargianto aja. Aku minta ngomong di gratitude. Dikacangin.
Aja. Dikacangin. Nantilah, berarti karmanya belum cukup. Yang Pak, Kok ngajak KB mesti ngajak yang Alfamart, baru Alfamart masuk, dia pasti masuk. Yang Alfamart. Ya. Di blessingin kok Be, setiap malam di blessingin, nanti pasti mau deh. Ya, tapi sih itu baru pengen belajar pengetahuannya aja, belum berani terjun ini. Yang kos-kosan kan seenggaknya udah kontak kan sama dianya, sama si Pak Iwan Kendrianto-nya kan. Gitu. Nanti kalau udah, kan tetap sebetulnya kayak Pak Iwan gitu kan, kurang lebih anggaplah 20% dari harga properti kita udah punya kan. Anggaplah seperti itu. Ya. Anggaplah 1 M gitulah. Kita mau kurang lebih 1 M lah, anggaplah seperti itu. Seenggaknya kan 200 juta harus ada duit nganggur dulu kan. Gitu. Ya. Dana darurat. Teori. Ya. Bukan dana darurat, dana nganggur. Dana daruratnya udah kesimpan dulu buat keluarga, buat pendidikan ini udah ada. Kemudian ada dana bener-bener nganggur gitu loh. Bukan dana darurat udah ada. Nanti kalau udah dana nganggur udah ada, baru berani lah. Ini kan saya baru nyiapin sih buat pendidikan anak dulu atau apa, di tabungan-tabungan gitu udah nyiapin lah seperti itu. Nanti kalau misalnya dana daruratnya udah cukup, baru nanti lebih berpikir gila lagi untuk yang Indomaret, kos-kosan, seperti itu. Kalau itu, yes. Pak Ben, kalau ini yang undang yang itu aja yang berinvestasi di kripto, Pak Ben. Kripto aku nggak berani. Oh ya, undang nggak apa-apa, tapi diriku nggak berani sih karena high risk high gain, Pak. Kalau aku mungkin orangnya cukup konservatif kan. Yeah. Memang kripto pun high gain ya, tapi kan kalau nggak tepat juga high risk. Sedangkan ada teman yang main kripto, Indra juga udah main kripto tapi skala kecil. Yeah. Tapi saya berpikir nantilah, kalau saya sih di saham, Pak. Di saham, tapi udah belajar workshopnya. Saya cukup konservatif lah orangnya. Saya harus belajar dulu workshopnya, baru saya terjun. Terjun pun benar-benar yang dana nganggur dulu. Saya nggak berani yang dana urgent gitu, nggak berani. Dana benar-benar nganggur, saya mainin. Sempat saya nggak main gara-gara COVID ini, tapi main lebih ke invest ya, bukan trading. Saya pun juga lebih ke invest, bukan ke trading jual beli kayak sebulan beli terus bulan depan jual, enggak. Lebih ke nabung saham atau investasi, gitu. Pelan-pelan lah. Jadi juga jangan, kalau saya sih ngejaga diri saya jangan terlalu serakah juga, karena kalau terlalu serakah kita mau high gain, akhirnya kita kejebak, akhirnya bisa kita tradingnya, kalau trading itu kayak saham itu kan perlu psikologis yang netral kan. Kalau psikologisnya kita belum dapat, tetap bahaya. Apalagi kripto kan begini banget kan. Gila, lebih begini dari forex saja saya nggak main, apalagi kripto. Gitu, pelan-pelan lah. Gitu ceritanya. Ada yang mau sharing tambahan? Oh, Gianina, main saham juga kayaknya. Nah, disitulah prosesnya. Saya ya belum menjadi sesuatu banget, enggak. Tapi lebih pengen sekarang percaya dulu, dan ya kita sama-sama berjuang. Mungkin kalau yang lain kayak ada sih yang di sini udah nggak berjuang sih, nggak masalah. Doakan kita yang masih berjuang ini. Anak masih kecil. Iya.